Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ananda sekalian melihat di bawah bangkunya, kursinya, mejanya ada sampah atau tidak. Tidak ada ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Apa hadir semua? Ada 2 ya, semoga lekas sembuh. Bagaimana yang lain? Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sehat selalu. Oke. Sekarang Ibu akan bertanya. Kira-kira apa yang kalian lakukan ketika sudah memakai botol bekas? Membuat kerajinan. Apalagi? Dibuang. Dibuang ya. Ya, sekarang apakah kalian tahu? Sekarang apakah kalian pernah lihat karya dari botol bekas? Pernah, Bu. Pernah. Ya, sekarang hari ini kita akan membuat karya Botol dari sini juga. dari limbah plastik atau botol plastik. Perlu kalian ketahui ada berapa daur ulang sampah macamnya? 5. Ada 2. Sebutkan apa itu? Organik dan non organik. Yang mana itu organik? Kulit pisang, daun-daunan. Organik itu pada organik. Ya, non organik apa? Plastik, botol, galon, kaleng, boleh. Jadi kira-kira sampah organik itu jenis sampah apa? Sampah yang bisa terurai. Sedangkan non organik ya tidak bisa, sulit karena membutuhkan proses yang lama. Sekarang kita akan masuk model pembelajaran T5 PPRA, gaya hidup berkelanjutan. Apa itu P5? Proyek penguatan profil Pancasila dan rahmatan lil alamin. Baik, tepuk tangan semua. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran T5 PPRA, peserta didik dapat memahami pentingnya daur ulang, serta peserta didik dapat merancang daur ulang plastik. Oke, baik. Tema kita hari ini adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik kelola plastik untuk bumi lestari. Proyek profilnya itu belajar kelola plastik. Model proyek ini dimensinya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bergotong royong dan bernalar
kritis. Adapun elemennya yaitu akhlak kepada alam, kedua berkolaborasi, ketiga memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dan selanjutnya refleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan subelemennya itu kita disuruh menjaga lingkungan alam sekitar dan memahami keterhubungan ekosistem bumi, kerjasama komunikasi mencapai tujuan bersama. Bisa dilihat ya di atas apa-apa dimensi elemen, subelemen, dan akhir fase yang akan kita lakukan. Ya, di sini juga kita bisa lihat ya anak-anak, nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, berkeadaban atau ta'adud. Yang kedua toleransi atau tasamuh. Dan yang ketiga dinamis dan inovatif. Ya, aktivitas atau alur yang akan kita lakukan adalah kita akan pengenalan dulu. Pengenalannya itu kita bisa mengetahui dulu berbagai jenis plastik dan sifatnya. Oke? Dan kemudian dampak-dampak plastik bagi alam. Ya, di sini bisa Anda lihat macam-macam berbagai jenis plastik dan sifatnya. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama itu jenis plastik atau wadahnya yaitu PT atau PET. Biasa ya ada tertulis di plastiknya itu. Ya, bahan plastik ini biasanya digunakan untuk wadah minuman, kemasan, selai, dan saus botol. Dan botolnya tidak mudah rusak. Dan yang kedua itu HDPE. HDPE, bahan wadah plastik ini digunakan untuk wadah minuman yang bisa diisi ulang. Biasanya digunakan untuk wadah es krim, mentega, susu, atau jus. Dan yang ketiga, PVC. Jenis PVC ini biasa digunakan untuk plastik pembungkus atau botol minuman. Dan yang keempat, LDPE. LDPE ini dipakai untuk wadah makanan, bungkus roti, es krim, atau susu ya. Dan sebagainya. Jadi kesimpulannya yaitu penggunaan bahan plastik dengan kode angka 2 dan 4 adalah yang relatif lebih aman dibandingkan dengan jenis bahan plastik lainnya. Ya, Ibu mau tanya dampak negatif plastik bagi alam apa? Ya, silahkan Nurul. Dampak plastik bagi alam yaitu dapat mencemari tanah, air, laut, dan udara. Ya, jadi dampaknya tadi itu dapat mencemari lingkungan, terutama tanah, air, laut, dan udara, dan mengakibatkan kerusakan ekosistem di laut, dan membunuh hewan. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan poster ya, tentang menjaga lingkungan. Silahkan dilihat di atas. Ya, bisa kita lihat di sini ya anak-anak. Di sini posternya tentang ajakan, ayo sayangi bumi kita dengan cara yang pertama membuang sampah di tempat sampah. Dan yang kedua mengurangi penggunaan sampah satu kali pakai. Dan yang ketiga mendaur ulang sampah plastik. Nah, itulah tadi gambar poster di atas. Ya, sekarang kita akan melakukan kontekstualisasi, yaitu penyelidikan plastik di lingkungan sekitar kita, serta kita akan membuat atau mengolah sampah plastik dengan baik dan berguna. Ya, sekarang kita akan melakukan aksi dengan cara mengolah sampah. Bisa dilihat di atas. Nah, ini gambar apa? Botol bekas. Botol bekas yang didaur ulang jadi tempat pensil. Jadi Ananda sekalian,
kita akan membuat proyek P5 dengan mengolah barang plastik menjadi barang yang berguna dan bermanfaat. Baik, sekarang kita akan membentuk kelompok untuk membuat karya P5 dari bahan plastik. Oke, setelah selesai mengerjakan proyek P5-nya, sekarang silahkan untuk mempresentasikan hasil dari karyanya. Kelompok 1, silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu tempat pensil dari bahan botol plastik bekas. Jadi bahan-bahannya itu ada bahan dan alat itu ada botol plastik bekas, ada kertas kado, di sini juga ada kardus sebagai alas. Di sini di dalamnya itu ada botol bekas. Di sini ada pipetnya sebagai pelindung supaya estetik. Itulah hasil karya kami dari botol bekas, yaitu tanpa pensil. Baiklah, sekarang kelompok 2 untuk naik
di atas mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tempat pensil dari botol bekas. Seperti yang kalian teman-teman lihat. Ya, mana? Yang menemukan Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tempat pensil ini adalah sedotan, dos, dan botol bekas, dan juga kertas berwarna ungu. baik. Beri aplaus untuk temannya yang sudah naik ke atas. Nah, sekarang kita akan merefleksi. Kira-kira bagaimana, apa pelajaran yang bisa diambil dari pengenalan plastik dan dampak negatif dari penggunaan plastik. Kita memanfaatkan Ya, mengurangi sampah plastik karena dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik yaitu ya mencemari lingkungan dan mencemari laut, tanah, air, dan udara. Bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Mendaur ulang, mengurangi penggunaan kantong plastik dan penggunaan botol. Dengan cara apa? Menggunakan botol Tupperware yang bisa berulang kali dipakai. Tips dan trik untuk mengurangi mengurangi sampah plastik yaitu dengan cara mengganti kantong plastik dengan kantong kain. Menggunakan sedotan dengan sedotan stainless. Ya. Mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Ya. Itulah tadi proyek dari hasil P5 kita. Coba sudah ada kan, sudah paham, sudah mengerti cara apa dampaknya, cara mengurangi, cara mengatasi. Ya, baik. Di ujung pembelajaran ini Ibu akan tutup dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa bersama. Tolong ketua kelas. Terus siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami